thalabul ilmi, dan mudah-mudahan thalabul ilmi yang istiqomah kita lakukan ya, baik di berbagai kajian ataupun setiap subuh dengan sambil meningkatkan atau menyiapkan berbagai aktivitas, kita menyematkan diri untuk thalabul ilmi ya beberapa saat. Nah, mudah-mudahan ini adalah ikhtiar kita untuk semakin hari semakin tafakuh ya. Mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan fakihkan orang itu terhadap agama. Nah, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang Allah pilih, diberikan khair ya, diberikan kebaikan dengan memahamkan kita semua terhadap agama. Nah, mudah-mudahan sedikit demi sedikit ya, ayat ataupun hadis yang kita pelajari semakin memahamkan kita ya, dan semakin menambah ilmu. Dan ketika sudah banyak ilmu, mudah-mudahan semakin takut ya kepada Allah. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hamba adalah para orang-orang yang berilmu ya, orang-orang yang berilmu. Mudah-mudahan kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah, untuk hari ini kita akan sama-sama membahas tentang pembatal pahala ya. Jangan sampai kita sudah beramal, berikhtiar ya berbagai amal soleh, tetapi tidak batal begitu saja ya dengan hal-hal yang disampaikan di buku ini. Nah, bahwa diawali dari ini yang bisa menjadi pembatal amalan kita. Nah, bahwa tentu saja tidak semua ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwa ibadah yang diterima itu tentu saja tadi niatnya yang betul-betul ikhlas ya. Bahwa ibadah tanpa niat ya hanya lelah gitu, hanya lelah saja, tetapi tidak diterima gitu ya. Ya, jadi betul-betul niat itu harus ikhlas ya. Niat tanpa ikhlas adalah pamer di sini ya, bahwa kemudian ikhlas juga tidak cukup ya, amal itu diterima hanya ikhlas saja, tetapi ittiba, mencontoh kepada Nabi. Nah, ketika kita tidak mencontoh ya apa yang Nabi contohkan, maka sama ya, tidak akan berpahala. Jadi ketika kita ingin ya betul-betul amal kita diterima, maka harus terus memperbaiki niat ya. Kemudian harus terus menjaga keikhlasan dan bagaimana ittiba kepada Rasulullah SAW. Nah, sehingga supaya kita memenuhi syarat yang diterimanya amal, maka harus betul-betul yang pertama di sini muraqabah ya, selalu merasa diawasi Allah. Kemudian muhasabah, introspeksi diri ya. Nah, apakah niat saya karena apa? Kemudian introspeksi apakah tadi sesuai ittiba atau tidak. Kemudian muaqabah, menghukum diri ketika salah. Ketika kita misalnya melenceng ya, maka ada muaqabah, menghukum. Kemudian mujahadah, memang berjuang, bersungguh-sungguh betul-betul gitu ya. Nah, dan di sini ada beberapa hal gitu ya yang nantinya itu akan mubtilatul a'mal. Nah, jadi akan membatalkan pahala amal yang sudah kita lakukan ya. Mubtilatul a'mal fi dhai'il Qur'anil Karim was sunnah as-sahihah al-mutahharah. Jadi mubtilat, pembatal pahala ya, pembatal amal kita fi dhai'il Qur'an, menurut Al-Qur'an Al-Karim, Al-Quran yang mulia, was sunnah as-sahihah al-mutahharah, dan sunnah yang sahih ya, yang disucikan. Nah, di sini kita semua yang memohon kepada Allah
Insya Allah ya, mudah-mudahan buku yang ditulis oleh Ustadz ini menjadi amalan sholihan mutaqabbala. Nah, ketakutan para salafus sholih bahwa, nah di sini seperti bahwa mereka itu takut ya tidak diterima amal gitu ya, karena tadi hanya diberikan, Allah itu menjanjikan ya kepada hambanya, dan hanya diberikan kepada siapa yang beramalnya itu memang imanan karena iman, ihtisab karena mengharap pahala gitu ya. Jadi bahwa sebuah amal akan diterima ya, imanan ketika berlandaskan iman ya, bukan hanya itu mah rutinitas misalnya melakukan berbagai hal, tetapi betul-betul dilandasi iman, ihtisab, dan betul-betul mengharap pahala dari Allah. Nah, di sini Ibnu Qayyim menyampaikan bahwa setiap amal itu ada startnya dan akhirnya ada finishnya, bahwa amal itu tidak akan menjadi ketaatan, tidak menjadi sebuah ketaatan, dan bukan juga qurbah mendekatkan diri kepada Allah kalau tidak dilandasi iman. Jadi semuanya harus berlandaskan iman. Nah, bahwa betul-betul harus murni imanan karena iman. Bukan misalnya kita melakukan hanya rutinitas saja, atau hawa nafsu saja, atau mencari pamor, atau mencari kedudukan misalnya. Jadi setarnya itu karena iman ya, melakukan berbagai hal itu, kita mengajar misalnya, kita melakukan berbagai aktivitas di rumah, kemudian apapun gitu ya, harus imanan karena iman, dan finishnya adalah pahala Allah, finishnya mencari ridho Allah, yaitu ihtisab. Jadi ihtisab di sini betul-betul niat kita itu tadi dilandasi iman, kemudian diniatkan mencari keridhaan Allah ya, yaitu ihtisab itu, atau mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita seringnya menjumpai hadis-hadis bahwa misalnya di sini contohnya saum saja misalnya. Saum juga tidak semua saum diterima. Yang diterima itu adalah imanan yang dilakukan karena iman, ihtisab yang betul-betul mencari ridho Allah, mencari pahala dari Allah. Ini juga ya misalnya qiyamul lail ya, qiyamul lail di waktu itu juga dicontohkan bahwa man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban. Semuanya itu harus dilandasi dengan iman. Ihtisab itu tadi mencari ridho Allah, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa memang di sini hati seorang hamba itu di antara dua jari ya, dari jari-jari Allah, bahwa Allah itu mudah membolak-balikan sekendaknya misalnya. Makanya kita kenapa mesti sering berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, ya Allah yang membolak-balikan hati ya, sabbit qalbi, tetapkanlah hati kami ala dinik, di atas agamamu. Karena terkadang ya kita misalnya, atau seseorang diuji misalnya, udah ikhlas karena Allah, tetapi tadi misalnya diuji ada sesuatu yang mengotori tujuan murninya, sehingga terhalang misalnya mendapatkan pahala tanpa disadari misalnya, karena yang dikasih balasan sama Allah itu ilal mukhlasin ya, kecuali orang yang ikhlas. Nah, seperti itu. Oleh karena itu orang-orang yang mendalami hidup salafus salih ya, baik dalam ucapan mereka, perbuatan mereka, betul-betul segala sesuatu itu antara khauf dan roja ya, antara takut, berharap gitu ya. Nah, Allah berfirman ya, menyifati manusia terbaik itu yang seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati ya, ini orang-orang yang terbaik itu orang yang berhati-hati karena takut gitu azab Allah gitu ya. Kemudian wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Dan mereka orang-orang beriman yang mengimani ayat-ayat Tuhan mereka. Kemudian walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan mereka yang tidak mempersekutukan ya dengan Tuhan mereka dengan sesuatu apapun.
Nah ini sifat-sifat manusia terbaik ya. Walazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Nah ini yang dimaksud pada kesempatan ini, orang-orang yang memberikan apa yang sudah mereka berikan dengan hati yang takut. Nah, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka itu akan kembali kepada Tuhan mereka. Mereka bersegera ya mendapatkan kebaikan, dan mereka adalah orang yang segera memperolehnya. Nah, jadi ulaika yusari'una fil khairat, mereka yang berlomba-lomba ya bersegera dalam melakukan berbagai ketaatan kebaikan, wahum laha sabiqun, dan mereka lah orang-orang yang segera memperolehnya. Nah, jadi ada catatan di sini ya. Jadi segala sesuatu itu adalah, nah ketika melakukan itu waqulubuhum wajilatun ya annahum ila rabbihim rajiun. Jadi melakukan segala sesuatu dengan hati yang takut gitu ya. Karena mereka tahu bahwa mereka itu betul-betul akan kembali kepada Allah. Nah, sehingga bersegera melakukan berbagai kebaikan. Nah, di sini sa'altu Rasulullah SAW an hazihil ayah ya. Ini salah seorang sahabat bertanya, aku bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini. Apa sih maksudnya ayat waladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah? Kemudian Siti Aisyah menjawab, bertanya, ahumul ladzina yashrabunal khamra wa yasriqun. Kemudian kata Rasulullah, la ya binta Siddiq, walakinnahum alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Bahwa Siti Aisyah nanya ya, aku bertanya kepada Rasulullah tentang ayat tadi ya, apakah yang merasa takut itu, apakah mereka orang-orang yang minum khamar ya sehingga merasa takut gitu ya, dan para pencuri sehingga mereka merasa takut? Kemudian Rasulullah menjawab, bukan wahai putra Siddiq ya, bintu Siddiq, akan tetapi orang yang merasa takut itu, merasa takut kepada Allah itu adalah mereka orang-orang yang saum, mereka yang sholat, mereka yang bersedekah dalam keadaan takut tidak diterima. Mereka adalah sabiqum bil wahum laha sabiqun. Mereka itu ada orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Bukan yang takut kepada Allah itu bukan mereka yang tukang minum khamar atau pencuri, tetapi para salafus sholih itu mereka takut ya, walaupun mereka misalnya rajin saum, tapi takut saumnya itu tidak diterima sama Allah. Rajin sholat gitu, tetapi merasa takut sholatnya tidak diterima sama Allah. Rajin sedekah dan takut ya ketika sedekahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka terus berbuat baik gitu ya. Nah, dalam ayatnya digambarkan yusari'una fil khairat, mereka bersegera melakukan berbagai aktivitas kebaikan karena takut gitu ya, apa yang mereka lakukan itu, baik saumnya, sholatnya, sedekahnya itu tidak diterima sama Allah gitu ya. Nah, sehingga Allah menyebutkan bahwa tanda ya atau ciri orang-orang beriman yang bersegera dalam kebaikan itu adalah sifat yang paling dalam ya, mereka melaksanakan ibadah dan berusaha memberikan yang terbaik, tetapi masih khawatir tidak diterima. Nah, rahasianya itu mereka bukan khawatir Allah tidak tepat janji atau Allah tidak memberikan pahala, bukan itu. Karena Allah tidak akan menyalahi janji. Mereka juga tahu ya, wa amalazina amanu wa amilus solihat fayuwafihim ujurahum, pasti Allah akan bahkan menambah gitu ya, bahkan Allah akan menambah karunia, kebaikan, anugerah ya, liwafiyahum, agar Allah menyempurnakan ujurahum, pahala mereka, wa yazidahum, bahkan menambah min fadlih, dari karunianya. Bukan berarti mereka khawatir Allah tidak sesuai janjinya, bahkan mereka yakin gitu ya bahwa Allah akan menambah lebih, tetapi khawatir mereka itu adalah karena mereka merasa kurang maksimal gitu ya dalam menunaikannya gitu ya. Jadi segala sesuatu itu merasa kurang maksimal gitu ya, tidak seperti kita mau kayak merasa ya kayak udah segala sesuatu itu ya kayak udah misalnya. Tapi para salafus salih itu
walaupun mereka rajin sholat, rajin saum, rajin sedekah, rajin melakukan berbagai ketaatan, tetapi mereka itu merasa khawatir ya, karena mereka merasa kurang maksimal dengan hak ibadah, misalnya seperti yang Allah perintahkan. Nah, bahkan mereka terus gitu ya, merasa kurang maksimal, sehingga merasa takut amalnya itu tidak diterima sama Allah, takut gitu ya, amal yang sudah mereka lakukan itu tidak diterima sama Allah, sehingga mereka itu tadi ya, sabiqum bil khairat, berlomba-lomba terus melakukan kebaikan, tadi bersegera melakukan berbagai ketaatan. Jadi sehingga seseorang perlu merenungkan ya, supaya bertambah semangat dalam memperbaiki ibadah dan betul-betul merutinkan, kemudian betul-betul ikhlas dan betul-betul ittiba. Dan di sini ya para sahabat, mereka khawatir amal mereka habitat ya, gugur tanpa disadari. Hal itu dikarenakan memang kesempurnaan iman mereka gitu ya, bahwa dalam surah Al-A'raf, fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun, tidaklah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang yang rugi. Nah, di sini Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah, seseorang yang terpercaya dan faqih, menyampaikan bahwa ada raqtu salasina min ashabin nabi kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi, ma minhum ahadun yaqulu innahu ala iman Jibril wa Mikail. Bahwa aku menjumpai 30 sahabat Rasulullah, semuanya mengkhawatirkan nifak atas diri mereka. Nah, jadi para sahabatnya jadi takut gitu, khawatir ada nifak dalam hati mereka. Tak ada seorang pun dari mereka yang menyatakan imannya seperti iman Jibril dan Mikail. Kemudian Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari ya, para sahabat yang pernah dijumpai oleh Ibnu Abi Mulaikah yang terutama adalah Siti Aisyah, kemudian saudarinya Asma ya, kemudian Ummu Salamah, kemudian Abu Hurairah, Uqbah bin Al-Haris tadi yang 30 itu ya, Al-Musawwar bin Mahramah. Mereka itu orang yang diambil hadis olehnya ya. Dia juga bertemu dengan sekelompok sahabat lain, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka itu semuanya takut nifak amal, dan tidak dinukil mereka berbeda dalam hal itu. Jadi hal ini dikarenakan terkadang seorang mukmin diuji dengan amalnya ya, apa yang bisa merusaknya dari apa yang menyelisihi ikhlas. Nah, ini jadi kekhawatiran mereka ya tadi para sahabat tidak berarti mereka itu terjatuh kepada sifat nifak, tetapi ekspresi bahwa betapa waroknya mereka itu, jadi betapa sangat hati-hatinya, betapa ketakwaan mereka itu sangat luar biasa. Nah, bahwa subhanallah sekali ya, mereka itu orang-orang yang sudah maksimal tetapi merasa dirinya sangat takut gitu ya, terhinggapi nifak dan sebagainya. Nah kita langsung saja apa saja gitu ya, intinya mudah-mudahan kita lebih hati-hati lagi, jangan sampai amalan-amalan yang sudah kita kumpulkan itu berguguran gitu ya, terhapus dengan hal-hal yang dilakukan misalnya dalam hal ini. Nah, sehingga tadi ya sikap salafus salih. Nah, kalau kelompok Qadariyah ya, sekte yang berbeda dengan Rasulullah, Qadariyah itu bahwa mereka itu berpendapat bahwa keburukan atau dosa menghapus kebaikan atau pahala. Jadi sehingga iman bercampur maksiat itu tidak berguna gitu ya. Jadi kalau Qadariyah mah misalnya bahwa keburukan atau dosa-dosa yang hamba lakukan itu pasti akan menghapus kebaikan, sehingga iman yang bercampur dengan maksiat itu tidak berguna. Jadi mereka memvonis para pelaku dosa itu kafir gitu ya, Qadari itu kafir, memvonis kafir, mereka kekal di neraka jahanam. Kemudian kalau kita makan fahamnya Ahlus Sunnah ya, Ahlus Sunnah. Nah, kalau Murji'ah mereka itu sama ya, sekte yang sesat seperti Qadariyah yang berpendapat bahwa maksiat itu tidak berefek terhadap keimanan, sehingga mereka itu menyepelekan ya, berzina, mencuri, itu pokoknya maksiat itu tidak berdampak terhadap keimanan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk salafus salih yang pertengahan ya. Salafus salih itu pertengahan antara ifrat ya, tidak ekstrim kanan, atau tafrid, terlalu menyepelekan. Kalau tadi mah ifrat mah berlebih-lebihan,
misalnya jadi keimanan itu nggak berguna gitu karena dosa yang dilakukan sehingga distatuskan kafir gitu ya. Kalau yang satunya lagi nggak apa-apa gitu ya, mau berbuat kejahatan apapun gitu ya, itu tidak akan berpengaruh terhadap keimanan. Jadi tafrid seperti murjiah tadi ya, jadi yang ekstrem kiri itu terlalu menyepelekan gitu. Mereka menetapkan bahwa yang kalau salafus sholih itu tidak ifrat, tidak berlebih-lebihan, tidak tafrid, tidak menyepelekan. Mereka itu menetapkan bahwa yang menghapus secara keseluruhan iman seseorang itu hanyalah kekufuran, kemusyrikan, murtad dan nifak. Bahwa sebagian ibadah bisa saja terhapus ya pahalanya karena maksiat, atau berkurangnya pahala karena sebab lain, atau tidak berguna saat diperlukan. Nah, ini adalah penghapus nisbi yang tidak sampai menghilangkan asal amal. Nah di sini sehingga ditetapkan ya oleh para salafus shalih nas-nas yang jelas bahwa iman berupa ucapan dan perbuatan yang bisa berkurang dan bertambah. Ia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Nah, langsung saja di sini ada pembatal-pembatal amal atau pahala kita. Yang pertama tentu saja kufur, musyrik dan murtad dan nifak. Bahwa barang siapa yang meninggal dalam keadaan kufur ya, kafir, kemudian barang siapa yang meninggal dalam keadaan musyrik atau murtad, maka amal solihnya tidak sah ya, seperti sedekahnya, silaturahminya, menjaga ketetanggaannya dan lainnya. Karena syarat taqarrub adalah seorang mesti mengenal kepada siapa ia bertaqarrub, sementara orang kafir tidak demikian, sehingga pasti amalnya batal. Nah ini ya, bahwa udzubillahi minasyaitonir rajim, wa mayar tadi barang siapa yang murtad minkum diantara kalian andinihi ya, murtad dari agamanya, fayamut kemudian meninggal, wa huwa kafir meninggalnya dalam keadaan kafir, faulaika maka mereka itulah habitat a'maluhum, sia-sia ya, terhapus amalannya, fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, dan mereka itu kekalnya di dalam neraka ya. Nah kemudian diantaranya lagi, maka nalil musyrikina ayyamuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa finnar hum khalidun. Tidak pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah mereka orang yang habitat a'maluhum, yang sia-sia terhapus amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka. Nah sama ini juga ya, kazzabu bi ayatina, yang mendustakan ayat Allah gitu ya, dan mendustakan pertemuan dengan Allah di akhirat, habitat a'maluhum, mereka akan terhapus amalnya. Nah ini, wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu, yang kufur ya, sama yang kufur sesudah wa may yakfur bil iman, yang barang siapa yang kafir maka hapus juga habita amaluhu, hapus amalnya. Kemudian ini sudah diperjelas lagi ya, innalladzina kafaru wasaddu an sabilillah tsumma matuhum kufar fala yaghfirullahu lahum. Nah jadi ketegasan firman Allah ini bisa dilihat kepada siapa ya yang diajak bicara, yaitu Rasulullah, dalam rangka supaya umatnya merasa takut bahwa Rasulullah, nah di sini ya, dengan martabatnya yang begitu tinggi ya, seandainya berbuat musyrik pasti bakal batal amal solihnya. Kemudian bagaimana dengan kita sebagai manusia? Akan tetapi mustahil kan Rasulullah berbuat musyrik karena martabatnya yang begitu tinggi. Nah bahwa murtad untuk Rasulullah itu adalah mustahil karena beliau maksum ya, terjaga. Nah yang dimaksud firman Allah lain asyrokta, bukan kepada Nabi gitu, ini lain asyrokta, jika kamu menyekutukan Allah ya layah batonna amaluka walatakunana minal khosirin, maka amalmu akan hapus dan kamu termasuk orang yang rugi. Bahwa itu teh bukan ke Rasul, dan Rasulullah memang maksum, dijaga ya, tapi kita sebagai umatnya ya harus betul-betul merasa takut gitu ya. Nah banyak sekali ayat-ayat tentang ini ya. Nah ini mah udah tidak perlu dipanjang lebarkan. Nah diringkas saja, dan di sini bahwa ada 3 hal yang penting ya, bahwa orang-orang yang meninggal dengan meninggal di atas kekufuran,
tetapi pernah mengerjakan beberapa amal baik ya, maka Allah tidak menyanyiakan hal itu bagi mereka, bahkan mereka dibalas di dunia. Nah ya, wa man kana yuridul hayatad dunya wa zinatan wa fi ilaihim amaluhum. Nah, bahwa ulaika ladzina laisa lahum fil akhirah ilan nar. Nah, jadi barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dengan segala perhiasannya, pasti kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna ya, dan mereka itu di dunia tidak akan dirugikan. Nah, orang-orang yang tetapi di akhirat mereka tidak memperoleh ya, kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat apa yang telah mereka usahakan di dunia. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yazlimu mu'minan hasanah yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah wa amal kafir fayut'amu bihasanat ma amila bihallah fid dunya hatta idza afda ilal akhirah lam takun laha hasanah yujza bihi. Bahwa Allah itu tidak mungkin ya, tidak menzalimi sedikit pun dari kebaikan orang yang beriman. Dengan itu Allah beri rezeki ya di dunia, kemudian di akhirat juga dibalas. Tetapi untuk orang kafir di dunia ya diberi makan dengan kebaikan amal yang pernah dikerjakannya di dunia. Karena Allah hingga ketika berpindah ke akhirat ya tidak memiliki kebaikan yang perlu dibalas. Nah, kemudian yang kedua adalah orang kafir yang masuk Islam dan meninggal di atas keimanan, maka Allah akan hapus kesalahannya dan ditulis berbagai kebaikan yang pernah dikerjakan sewaktu di masa jahiliyah. Jadi misalnya orang kafir kemudian masuk Islam, kemudian meninggal di atas keimanannya ya, sehingga Allah akan hapus kesalahannya dan kebaikan-kebaikan yang pernah dikerjakan ketika masa jahiliyah belum masuk Islam akan dicatat juga. Nah, jadi subhanallah ya, inilah rahman rahimnya Allah, bahwa idza aslamal abdu fahasuna islamuhu. Nah, ketika masuk Islam dan bagus keislamannya, kataballahu lahu kull hasanah kana azlafaha wa muhiyat anhu kullu sayyi'ah. Nah, betul-betul ya bahwa ketika masuk Islam kemudian bagus keislamannya, maka semua kebaikan yang pernah dilakukan ketika kafir itu ditulis. Tetapi kalau keburukan mah dihapus gitu ya. Kemudian setelah itu berlaku ketentuan di mana satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10, maksudnya menjadi 700. Nah, kalau keburukan mah maka dibalas dengan yang semisalnya, kecuali jika Allah mengampuni. Makanya fa amman saqulat mawazinuh ya, orang-orang yang timbangannya berat ya, wa amman khafat, dan orang-orang yang timbangannya ringan gitu ya. Ini sangat keterlaluan, karena sebetulnya Allah itu begitu ya, ketika mau baru niat saja ya kebaikan itu sudah dicatat, bahkan dilipat gandakan. Kalau keburukan mah hanya dicatat itu setimpal dengan apa yang dilakukan gitu ya. Kalau kebaikan mah dilipat gandakan bahkan 10 kali lipat, 700 kali lipat gitu ya. Maka mudah-mudahan itu bisa memperberat ya amal kita gitu ya, dan berlindung supaya tidak khofat ya yang ringan. Nah, di sini Rasulullah ya ditanya, ya Rasulullah, ara'aita asya kuntu atahannasu biha fil jahiliyah min sadaqah au ataqah wasilah rahim fahal fiha min ajrin? Faqala Nabi, aslam ta'ala masalafa min khair. Wahai Rasulullah, jelaskan kepadaku tentang amal solih yang pernah aku kerjakan ketika jahiliyah. Walaupun jahiliyah dulu suka sedekah gitu ya, memerdekakan hamba sahaya, silaturahmi, apakah ada pahalanya ketika dia masih jahiliyah? Rasulullah SAW menjawab, kamu masuk Islam beserta pahala kebaikan yang dulu kamu kerjakan. Nah, itu ya istimewanya Islam itu seperti itu. Bahwa nah ini juga ya, ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyah yasilu rahim wa yut'imul miskin fahal zaka nafi'uhu? Qala la yanfa'uhu innahu lam yaqul yauman rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Wahai Rasulullah, dulu Ibnu Jud'an ketika jahiliyah ya suka silaturahmi, memberikan makan orang miskin. Apakah semua itu berguna baginya? Beliau menjawab, tidak, sebab ia tidak pernah mengucapkan, ya Allah ampunilah kesalahanku pada hari pembalasan. Jadi Ibnu Jud'an ini dulunya gemar memberikan makan ya, sampai menghidangkan jufnah ya kepada para tamu jamaah haji dengan menaiki tangga, dan ia pun
itu pun tidak berguna di akhirat karena ia meninggal dalam keadaan kafir dan menentang hari kebangkitan. Nah, jadi pokoknya kita harus berlindung ya, nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian tentu saja itu yang pertama mah ya udah. Ya, terakhir ini udah jam 6:10 ya. Yang kedua adalah riya, juga bisa menghapus kebaikan-kebaikan atau ibadah yang kita lakukan. Banyak dalil ya yang mencela riya, di antaranya di surah Al-Maun. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang lalai ya dalam salatnya, alladzina hum yuraun, orang-orang yang berbuat riya, wa yamnaunal maun, dan tidak mau menolong barang berguna. Nah, adapun dari hadis maka sudah disinggung ya di bab syirik, karena riya itu adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Bahwa di sini disampaikan bahwa ketahuilah wahai muslim, wahai hamba Allah, riya diambil dari kata ru'yah, melihat. Jadi orang yang riya itu melakukan pamer amal ya kepada manusia, jiwanya mendapatkan bagian dari amalnya di dunia. Jadi riya itu banyak macamnya ya, beragam, dan aibnya sangat jelek. Bahwa riya itu bisa membatalkan amal. Nah, ini dalilnya. Kalladzi yun'iqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billah wal yaumil akhir pamasaluhu kamasali soffan alaihi turab fa asabahu wabil fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai' mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Bahwa orang yang menafkahkan harta ya, misalnya sedekah, infak ya, orang yang infak atau menafkahkan harta karena riya, ingin dipuji manusia dan tidak beriman kepada Allah di hari kemudian, maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih ya, tidak ada tanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang kafir. Nah, kemudian banyak juga Rasulullah ya, in akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, bahwa qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah, qala arya. Yaqulullah azza wa jalla lahum yaumil qiyamah idza juzi'an nas bi'amalihim izhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Jadi sesungguhnya kata Rasul, yang paling aku takutkan, aku khawatirkan kepada kalian itu apa? Itu adalah syirik kecil. Kalau syirik besar mah kayak ya misalnya kita alhamdulillah yang mudah-mudahan dijaga sama asa jauh gitu ya kalau syirik besar mah. Tapi ini yang paling Rasul khawatirkan kepada umatnya itu adalah syirik kecil. Kemudian mereka bertanya, ma syirkul asghar, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Beliau menjawab adalah arya, itu riya. Jadi Allah nanti akan berfirman kepada mereka orang-orang yang riya pada hari kiamat ketika manusia dibalas amal, idhabu, pergi kalian kepada orang yang kalian pamer ya kepada mereka di dunia. Perhatikanlah apakah kalian mendapati balasan gitu ya. Untuk apa sih kok ingin dilihat manusia, ingin pamer kepada manusia, ingin dipuji manusia? Kata Allah saja, pergi kalian dulu ketika melakukan amal itu pamer kepada siapa? Nah, seperti itu. Jadi nauzubillah ya, bahwa ala ukhbirukum bima huwa akhwaf alaikum indi minal masihid dajjal asyirkul khafi. Ayyakum rajul yusalli fayuzayyinu salatuhu lima yara min nadhari rajulin. Mau enggak kalian aku kasih tahu ya sesuatu yang lebih kutakutkan? Jadi Rasulullah yang bertanya, mau enggak kalian aku kasih tahu sesuatu yang lebih serem gitu ya, lebih aku takutkan atas kalian melebihi dajjal, yaitu asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Yang seperti apa syirik yang tersembunyi atau riya itu? Seseorang yang dia sholat kemudian memperbagus sholatnya karena ada orang-orang di sekitarnya. Misalnya ketika sholat ya, dipanjangkan rukunya, sujudnya gitu ya, dibagus-bagus karena mereka melihat pandangan manusia, min nadhari rajulin. Jadi waspadalah ya, karena riya itu adalah musibah terbesar yang bisa menyeret amal menjadi debu. Bahwa orang yang riya itu adalah orang yang pertama kali dinyalakan untuk mereka api neraka, karena mereka sudah menikmati hasil amal mereka di kehidupan dunia.
Nah, mudah-mudahan di sini ya larilah petunjuk nasihatnya ya. Larilah engkau wahai hamba dari ria seperti lari dari singa. Ria dan syahwat yang tersembunyi bisa mengalahkan para ulama yang kibar ya. Apalagi kita orang-orang yang awam. Para ulama dan ahli ibadah diuji dengan ria ya. Ini ya merupakan ujian gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita semua terhindar ya, berlindung kepada Allah dari riya ya, sesuatu yang ingin pamer, ingin dipuji, ingin dilihat oleh manusia. Bahwa apapun yang kita lakukan, imanan betul-betul didasari iman, ihtisab ya, betul-betul berharapnya itu hanya berharap pada pahala Allah ya. Nah, mudah-mudahan kita dijaga ya segala amal soleh kita. Bismillah ya, kita akan pelajari apa-apa saja ya. Di sini banyak yang bisa membatalkan pahala-pahala amal soleh kita ya. Nah, baru 2 bahasan ya yang kita bahas. Mudah-mudahan semakin berhati-hati ya, semakin warok kita, semakin hati-hati. Tadi ya, jangan sampai hal-hal yang sudah kita lakukan, sudah kita kumpulkan, amal-amal ini habitat ya, hapus dengan kecerobohan kita, dengan kecerobohan kita ya misalnya. Nah, saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda untuk guru kita Al-Mukarramah Bunda Dr. Hajah Santi. Terima kasih banyak atas ilmunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dijadikan oleh Allah menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua serta bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita dari penyakit kufur, nifak, musyrik dan sebagainya, juga termasuk penyakit riya. Mudah-mudahan Allah jaga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, kita akhiri kajian subuh ini dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.